Sobat alam, kegiatan hacking bukan lagi dimiliki oleh para penggiat tertentu. Sekarang kegiatan outdoor, bahkan kegiatan outdoor lainnya dilakukan oleh para kalangan-kalangan, bahkan yang tidak biasanya, yang tidak umum, dan bahkan oleh kalangan-kalangan usia lanjut. Mereka adalah sahabat-sahabat alam kita yang usianya di atas 40 tahun. Tentu berbeda bagaimana persiapan buat sahabat-sahabat alam kita yang di atas 40 tahun dengan sahabat-sahabat alam kita yang akan melakukan kegiatan hacking masih di usia remaja atau masih muda. Ada 10 persiapan untuk kegiatan hacking buat sahabat-sahabat alam yang berusia di atas 40 tahun. Sobat alam, kembali lagi bersama saya Dia Gusman di Gap Channel. Sobat alam, kegiatan hacking bagian dari kegiatan outdoor lainnya, bagian dari kegiatan di alam bebas. Hacking bahkan sekarang dilakukan oleh berbagai kalangan, bukan lagi mereka yang memang yang hobi berkegiatan di alam bebas, tapi khususnya untuk kegiatan hacking sudah merambah ke kalangan-kalangan yang lebih profesional, bahkan lebih tua. Bahkan mereka sudah di atas usia 40 tahun. Sahabat alam, buat mereka yang masih muda atau remaja, untuk persiapan melakukan kegiatan seperti hacking tentu berbeda dengan sahabat alam yang usianya sudah di atas 40 tahun. Dari segi fisik sudah pasti berbeda. Mungkin dari segi mental mereka lebih matang. Antara mental dan fisik tentu harus seimbang. Maka dari itu, di video kali ini saya akan menyampaikan ada 10 persiapan untuk melakukan kegiatan hacking bagi sahabat-sahabat alam yang berusia di atas 40 tahun. Sahabat alam, bila kita mengecek, kesehatan merupakan perkara yang sangat penting, apalagi buat sahabat alam yang sudah berusia di atas 40 tahun dan ingin melakukan kegiatan hiking kapan dan di mana saja. Kesehatan perlu mendapat perhatian. Bagi sahabat alam yang berusia di atas 40 tahun, perlu menyimak yang akan saya uraikan ini. 10 persiapan untuk melakukan kegiatan hiking buat sahabat alam yang berusia di atas 40 tahun. Persiapan pertama yang harus sahabat alam lakukan buat sahabat alam yang berusia di atas 40 tahun adalah periksa kesehatan sebelum hiking. Sekali lagi, mengecek kesehatan merupakan perkara yang sangat penting. Kapan dan di mana saja, kesehatan perlu mendapat perhatian, khususnya bagi yang usia 40 tahun ke atas. Jadi, sebelum melakukan kegiatan hiking, mampirlah sejenak ke puskesmas atau dokter. Namun, jika telah memeriksakan kesehatan jauh-jauh hari, itu justru lebih baik. Yang kedua, jangan lupa memberi informasi kepada orang terdekat. Sebelum sahabat alam melakukan kegiatan hiking, harus memberi kabar atau meminta izin kepada orang-orang terdekat. Hal ini berguna agar bisa memantau keberadaan dan kondisi sahabat alam selama kegiatan hiking. Memberi kabar kepada keluarga itu penting agar mereka tidak khawatir. Berikutnya yang ketiga, buat sahabat alam yang berusia di atas 40 tahun dan akan melakukan kegiatan hiking, coba menjaga fisik dan rajin berolahraga. Kegiatan olahraga bukan hanya ketika kita memerlukannya. Olahraga sebaiknya menjadi kebiasaan. Ketika olahraga menjadi sesuatu yang rutin, maka kesehatan semakin terjaga. Paksakan diri untuk selalu berolahraga. Jika ada perasaan malas, lawan perasaan itu supaya lama-lama menjadi kebiasaan. Yang keempat, jangan lupa bawa perbekalan sesuai target waktu. Perbekalan dalam hal ini adalah bahan makanan dan minuman. Bahan-bahan ini harus dipersiapkan sesuai jangka waktu kegiatan hiking sahabat alam. Bawa makanan yang sesuai selera dan aman bagi kesehatan sahabat alam.
Jangan bawa makanan atau minuman hanya ikut-ikutan sahabat alam lainnya. Sementara itu, tidak cocok untuk sahabat alam. Karena konsumsi makanan dan minuman untuk sahabat alam yang di atas berusia 40 tahun tidak sama perlakuannya dengan sahabat-sahabat alam lainnya yang masih muda. Beberapa jenis makanan yang direkomendasikan untuk dibawa dalam kegiatan hiking antara lain kacang-kacangan, roti tawar, ikan sarden, abon, dan sosis. Ditambah tahu dan tempe, buah kering, coklat batangan, dan lain sebagainya. Yang kelima, bawa peralatan dan perlengkapan yang penting. Biasanya bagi pendaki yang memiliki usia remaja kadang membawa banyak peralatan. Bagi sahabat alam yang berusia 40 tahun ke atas, harusnya membawa peralatan yang dianggap penting. Masalahnya, jika beban terlalu berat, dapat memaksa stamina, sehingga menjadi beban yang mengganggu fisik sahabat alam. Apalagi jika perjalanan harus menempuh hutan dan pegunungan, maka perlu membawa peralatan dan perlengkapan yang sesuai tetapi tidak memaksakan diri. Berikut yang keenam, persiapan sebelum sahabat alam melakukan kegiatan hiking. Bagi sahabat alam yang berusia di atas 40 tahun, mengajak anak atau rekan yang usianya lebih muda. Mengapa hal ini penting? Karena terkait dengan beban peralatan dan perlengkapan yang harus dibawa. Hal ini juga untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan saat sahabat alam berkegiatan di alam bebas atau melakukan kegiatan hiking. Misalnya terjadi apa? Misalnya terjadi kecelakaan atau cedera fisik, maka ada yang bisa membantu. Yang ketujuh, usahakan jangan memaksakan diri. Menempuh perjalanan panjang, kemudian harus mendaki gunung, tentu akan menguras energi. Oleh karena itu, jangan memaksakan diri jika tidak sanggup sampai ke puncak. Dan sahabat alam harus mengambil keputusan untuk berhenti. Dan sikap bijak yang paling bijaksana adalah, misalnya, sahabat alam berkemah di tempat yang aman, sesuai kemampuan sahabat alam menjangkaunya. Jangan memaksakan diri. Pada dasarnya, sahabat alam hanya ingin menikmati pesona alam dan suasana yang menyenangkan. Jika itu sudah terpenuhi, maka cukuplah supaya kondisi sahabat alam tetap terjaga. Yang kedelapan, persiapan sebelum sahabat alam melakukan kegiatan hiking. Buat sahabat alam yang berusia di atas 40 tahun, jangan lupa bawa obat-obatan, suplemen, dan perlengkapan tidur. Bagi yang fisiknya kurang kuat, berada di lingkungan terbuka, maka jangan lupa membawa perlengkapan seperti jaket tebal dan lain-lainnya. Obat-obatan dan suplemen juga sangat penting dibawa serta dalam kegiatan hiking. Buat sahabat alam yang berusia di atas 40 tahun, tetap membawa air mineral untuk keperluan nantinya. Yang kesembilan, bawa buku yang bagus untuk dibaca. Terkadang setelah melakukan perjalanan panjang sampai di tempat tujuan, sahabat alam perlu rehat atau istirahat sejenak. Maka supaya tidak membosankan, saya sarankan agar sahabat alam membaca buku. Tentunya buku yang sahabat alam sukai. Sangat menyenangkan ketika berada di tempat tenang dan nyaman, kemudian membaca buku. Kalau sahabat alam ada seorang penulis, biasanya membaca buku seperti novel, buku referensi, atau majalah. Ini persiapan yang terakhir yang harus sahabat alam lakukan sebelum kegiatan hiking. Dan sahabat alam berusia di atas 40 tahun, bawa peralatan menulis. Karena selain fotografer dan alat komunikasi, maka sahabat alam juga bisa membawa peralatan menulis. Khususnya bagi sahabat alam yang berprofesi sebagai seniman, pengajar, atau peneliti. Maksudnya di sini adalah ketika muncul inspirasi atau ide, maka sahabat alam bisa segera menulisnya supaya ide atau apapun itu tidak cepat hilang. Sahabat alam, itulah beberapa persiapan penting sebelum sahabat alam melakukan kegiatan hiking. Dan buat sahabat alam yang berusia di atas 40 tahun ke atas. Namun sahabat alam juga bisa menggunakan jenis persiapan lain
yang memang sering Sobat Alam lakukan. Sobat Alam, 10 persiapan yang barusan saya jelaskan ini sekedar memberi referensi bagi Sobat Alam, khususnya Sobat Alam yang akan melakukan kegiatan hacking dan berusia di atas 40 tahun. Semoga video materi ini bermanfaat buat Sobat Alam yang di atas usia 40 tahun dan tetap ingin beraktivitas melakukan kegiatan di alam bebas seperti kegiatan hacking. Sobat Alam, kegiatan hacking dan tracking itu berbeda, sekalipun manfaatnya hampir sama. Sobat Alam bisa cek videonya di YouTube channel ini. Ada videonya, perbedaan hacking dan tracking. Silahkan Sobat Alam tonton. Oke Sobat Alam, buat Sobat Alam yang baru bergabung di YouTube channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada Sobat Alam lainnya agar video materi ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar Sobat Alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di YouTube channel. Saya Rudi Agusman bersama YouTube channel. Salam kali.